Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga teman-teman berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2. Temanya adalah pertumbuhan perkembangan makhluk hidup dan subtemanya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kita akan belajar pada hari ini. Kita akan menemukan banyak sekali manfaat dari belajar tema ini. Kemudian kita mau absen dulu ya. Kira-kira teman-teman ada yang tidak berangkat enggak ya? Oke, kita lihat dulu ya. Alhamdulillah hari ini semuanya berangkat. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sebelum masuk di pembelajaran selanjutnya, Ibu Guru mau tanya, teman-teman masih ingat pembelajaran yang kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup? Oke, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, tumbuh, peka terhadap rasa, berkembang biak, dan juga makan. Oke, dari ciri-ciri tersebut ada tumbuh. Oke, nanti kita akan belajar tentang tumbuh. Nah, siapa yang tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, Ibu mau tanyakan sebelum masuk dalam materi pembelajaran untuk mengetahui apakah teman-teman sudah mempelajarinya atau belum. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke teman-teman, apakah sudah mengetahui apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan? Oke, siapa yang tahu? Oke, pertumbuhan adalah jadi besar. Kemudian tambah berat. Oke, betul. Apa lagi? Tambah tinggi. Oke, kasih tepuk tangan buat semuanya. Jawaban kalian betul. Pertumbuhan itu ada berubahnya atau bertambah ukuran, tinggi, berat badan. Jadi kalau tumbuh itu berhubungan dan adanya perubahan dari diri manusia seperti tinggi, berat, seperti itu. Kalau perkembangan, apa itu perkembangan? Oke, bisa makan, betul. Apalagi? Bisa jalan. Oke, perkembangan itu adalah proses perubahan di mana manusia memiliki tahap-tahap dari mana yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Seperti kalau anak-anak tadinya belum bisa bicara, sekarang sudah bisa berbicara. Seperti itu. Hebat. Berarti anak-anak kurang lebih sudah memahami akan materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Oke teman-teman, Bu Guru mau memberitahu hari ini kita akan mempelajari tentang identifikasi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian kita nanti akan mempelajari juga tentang gerak tari, gerak tangan dari menari, gerak lemah, ada gerak kuat. Apa ya itu ya? Penasaran sekali ya. Nanti kita belajar sama-sama. Kemudian nanti kita akan belajar tentang penjumlahan tanpa menyimpan dan juga penjumlahan dengan teknik menyimpan. Asik sekali ya. Nanti kita juga akan nyanyi juga, ada nyanyi lagu nasional, juga akan nyanyi lagu-lagu tentang tema. Asik sekali ya. Pasti bersemangat sekali ya. Yuk, kita langsung saja masuk dalam materi pembelajaran selanjutnya.
kalian menyadari bahwa kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada diri anak-anak. Kita termasuk ibu guru juga mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Dulu ibu juga dari ada belum bisa jalan, sekarang sudah bisa jalan, bicara, ya kan? Itu ada pertumbuhan dan perkembangan karena kita prosesnya sama. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu dilakukan sejak dalam kandungan, sejak dalam ada perut ibu atau mama kita. Oke, situ ada pertumbuhan dan perkembangan. Oke, kemudian nanti kita akan melihat, ada tugas untuk teman-teman melihat gambar. Oke, melihat gambar di mana ada udin. Ada udin ini namanya. Oke, kalian bisa menceritakan atau menuliskan udin mengalami pertumbuhan atau perkembangan enggak ya? Oke, bisa dituliskan lalu dikirimkan ke WA ibu guru. Yuk lihat tugasnya. Tugas membaca gambar atau teks. Di sini ada gambar Udin ketika bayi dan ada sama ibunya. Wah, coba aja yuk kita membaca gambar. Hasilnya nanti tolong di WA. Selanjutnya di sini ada gambar anak duduk memegang botol dan makan. Yuk ceritakan apa ya yang ada di dalamnya. Dan teman-teman, dari gambar tadi ada gambar Udin. Apakah anak-anak juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan tersebut? Oke. Teman-teman bisa menanyakan kepada ayah atau bunda tentang proses pertumbuhan dan perkembangan anak dari sejak dalam kandungan sampai sebesar ini atau kelas 3 ini. Semisal nanti teman-teman bisa menanyakan merangkak kapan ayah, berjalan ke kapan, seperti itu. Nanti anak-anak membuat 5 pertanyaan kepada ayah dan bunda. Lalu nanti pertanyaannya bisa dikirim ke WA lagi. Jadi nanti semua tugas nanti dikirim ke WA ibu guru ya. Namun WA tersebut di WA pribadi, tidak di WA grup kelas. Oke. Selanjutnya pertumbuhan tadi sudah saya terangkan sedikit. Pertumbuhan adalah berubahnya berat badan, tinggi badan, dan ukuran ya. Itu ada ukuran. Oke. Ada yang mengatakan tumbuh itu ke atas, enggak ke samping. Itu tumbuh ya. Itu seperti ada di iklan televisi ya. Pasti sering lihat. Oke. Kalau perkembangan itu dimana berubahnya proses, dimana berkembangnya dari mulai bicara, berjalan, dan perkembangan yang lainnya. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia sudah terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, agar bisa berkembang optimal, kita harus mendapat asupan makanan. Dan makanan ini harus sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi ada pada makanan 4 sehat, 5 sempurna, yang terdiri dari karbohidrat, nasi, roti, sagu. Kemudian ada protein dari telur, daging, selanjutnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan susu. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan.
pada saat kelas 1 kalian baru belajar nama dan nama bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Ini ada contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Di sini ada 2653 ditambah 3302. Di sini ribuannya ada angka 2 sama 3, ratusan 6 sama 3, puluhannya ada 5 sama 0, dan satuan 3 sama 2. Disusun, dijumlahkan, dan hasilnya adalah 5955. Kemudian penjumlahan dengan teknik menyimpan. Di sini ada soal 1200 ditambah 2900. Di sini terlihat bahwa pada angka 2 pada bilangan 1200 ada pada tempat ratusan bernilai 200. Angka 9 pada bilangan 2900 ada pada tempat ratusan dan bernilai 900. Jadi 200 ditambah 900 sama dengan 1100. 1 ribuan pada bilangan 1100 berpindah tempat ke tempat ribuan sehingga ditulis angka 1 pada gambar di atas. Nah, ini ada soal penjumlahan dan pengurangan tanpa teknik menyimpan dan juga dengan teknik penyimpanan. Sekarang anak-anak diberi tugas ibu guru, dikerjakan dan nanti kirim ke WA ibu guru, ke WA pribadi. Terima kasih. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar, yaitu saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah muda dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja, dan 2. Lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Kirim video tersebut ke WA ibu guru. Yuk menari sama-sama, ikuti gerakannya ya. Oke, gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah keturunkan kedua tangan secara perlahan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Kemudian gerakan kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu dibalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Kemudian gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat, misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari, dan lakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang sesuai dengan instruksi ibu guru. Dan teman-teman, kita sudah sampai di kegiatan penutup. Nah, tadi dari pembelajaran dari awal sampai inti kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, kira-kira dari belajar tadi teman-teman mengetahui apa ya beberapa hal yang sudah diketahui. Anak-anak bisa menuliskan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi apa saja ya, hal-hal apa saja yang sudah ditangkap oleh anak-anak, sudah nanti dikirim ke WA ibu guru. Dan selanjutnya, terima kasih buat teman-teman, kalian hebat, luar biasa, sudah mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Walaupun kita belajarnya secara daring. Dan kita berdoa dan berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita nanti bisa belajar bersama di sekolah. Oke. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, kita mau nyanyi sedikit tentang berubah dengan tema tentang aku anak sehat. Oke, 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat.
semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu selalu setiap waktu, selalu saat aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Seperti itu adalah lagu anak sehat. Kita harus sehat selalu, oke? Jaga kesehatan. Oke, salam buat ayah dan bunda. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Sekian dari ibu. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.